Menantu Super. Bab 5921-5925. Bab 5921 Sapi Mati ini. Seluruh desa benar-benar hancur, seolah-olah telah mengalami semacam perang, sedangkan penduduk desa, mereka benar-benar hilang saat ini. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah orang-orang itu datang untuk membantai desa? Xiaonu bertanya dengan kaget. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena geng tersebut tidak ada hubungannya dengan Han Sanqian dan lainnya, sehingga memang logis untuk melampiaskan amarahnya kepada penduduk desa. Namun Lian Hua dengan cepat menolak spekulasi tersebut, tidak mungkin. Menurut aturan di sini, penduduk desa hanya perlu tinggal di rumahnya pada siang hari. Sulit bagi orang-orang itu untuk masuk, apalagi menghancurkan rumah. Jadi, tidak mungkin. Itu mereka. Tetapi selain mereka, tidak ada orang lain, kata Lu Shen. Han Sanqian mengerutkan kening, tidak, ada orang lain. Maksudmu, sapi aneh itu? Ya, itu sapi aneh itu. Itu dia, aku akan mencarinya dan mencari tahu, Erhu marah. Tidak perlu, itu datang, Han Sanqian berteriak dengan suara dingin, lalu dia mencabut pedangnya, dan rasa dingin muncul di pedangnya. Han Sanqian kemudian memblokir Xiaonu di belakangnya dan mengamati sekeliling dengan matanya. Waktu seolah berhenti, dan seluruh desa hampir bisa mendengar suara pin drop. Suasana benar-benar sunyi. Satu-satunya yang bisa terdengar hanyalah nafas beberapa orang. Adapun nafasnya, atau bahkan sedikit gerakannya, tidak ada apa-apa. Orang ini adalah binatang purba. Meskipun berada tepat di sebelahnya, ia sangat sunyi. Jika bukan karena orang mesum seperti Han Sanqian, dia mungkin tidak akan menyadari bahwa dia sudah ada di sini. Queen Yu, kamu sudah di sini, kenapa repot-repot bersembunyi? Han Sanqian berteriak dingin. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba muncul beberapa meter di depan Han Sanqian dan yang lainnya. Meskipun malam sangat gelap, Han Sanqian masih bisa langsung tahu bahwa ini tidak lain adalah Queen Yu. Kebetulan sekali. Aku bisa bertemu denganmu di sini lagi. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, tapi kamu membawakanku bala bantuan nanti. Apa? Apa menurutmu aku takut padamu? Aku merindukanmu. Aku membuat perhitungan yang salah. Tidak peduli betapa lemahnya aku sekarang, mengandalkanmu saja tidak ada gunanya. Queen Yu berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, dia menyemprotkan cahaya kuning dengan kekuatan guntur. Sama seperti terakhir kali, meskipun Han Sanqian telah bersiap dengan baik, masih sulit untuk menghindari serangan yang sangat cepat ini. Lampu kuning memukul Han Sanqian sekaligus. Di tubuhnya, Han Sanqian sebenarnya tidak merasakan apa-apa, dan tubuhnya tidak terbang seperti terakhir kali. Dia benar-benar aman. Bagaimana, kamu tidak bisa menyakitiku? Han Sanqian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka benda yang dikirim Raja Naga Tua itu begitu kuat. Setelah mengatakan ini, terjadi serangan lagi, namun cahaya kuning yang datang tidak hanya tidak melukai Han Sanqian, tetapi juga dibiaskan dan mengenai tubuh Queen Yu. Queen Yu telah dikonsumsi, dan tidak peduli di mana dia bisa mengatasinya. Itu dipantulkan kembali. Cahaya langsung menerpa dia, dan sosok besar itu tersandung dengan keras. Oh, itu benar-benar tidak menyakitiku. Han Sanqian tidak bisa menahan tawa pelan. Ternyata ada sesuatu pada dirimu. Pantas saja kamu, anak nakal, memiliki perubahan wajah seperti itu. Nah, jika kamu ingin membunuh atau memotong-motong, aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, penangananku tidak semudah yang kamu kira, aku akan mengulitimu meskipun aku mati. Queen Yu berkata dengan marah. Hei, bisakah kamu berhenti bersikap begitu mudah tersinggung? Apakah yang ada di pikiranmu hanya perkelahian dan pembunuhan? Tidak bisakah kita membicarakannya? Han Sanqian tidak bisa berkata-kata. Sapi ini tampaknya benar-benar memiliki cacat otak. Binatang purba macam apa itu? Itu hanya seekor banteng yang ceroboh. Mari kita bicara. Apa yang ingin Anda dan saya bicarakan? Apakah menurutmu jika kamu memiliki sesuatu untuk melindungi dirimu sendiri, aku akan takut padamu? Kamu sakit jiwa. Han Sanqian memutar matanya. Izinkan saya bertanya, di mana orang-orang di desa ini? Apakah Anda membunuh mereka?
Han Sanqian memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia membunuh seseorang, tidak apa-apa untuk membersihkannya. Saya tidak punya dendam terhadap mereka. Apa yang saya lakukan untuk membunuh mereka hanyalah untuk menakut-nakuti saya. Saya datang ke sini untuk mencari beberapa ternak digunakan sebagai ransum makanan. Jika itu masalahnya, maka kita harus membicarakannya. Mari kita bicara tentang dendam pribadi lagi. Saya benar-benar tidak tahu di mana saya menyinggung Anda. Mengapa Anda bersikeras membunuh saya ketika Anda melihat saya? Hah? Tidakkah kamu tahu? Pedang di tanganmu adalah dendam antara kau dan aku. Bab 5922, pedang itu juga menyinggung perasaanmu. Tidak, meskipun pedang itu milikku, pernahkah kamu memperhatikan bahwa tidak ada roh senjata di dalamnya? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa roh senjata pedang itu adalah musuhku, jadi menurut apa yang kamu katakan, kamu ingin bunuh aku, lalu jika kamu membuktikannya pada roh senjata pedang ini, kamu salah, dan dia hanya akan sangat bahagia. Han Sanqian benar-benar tidak berdaya. Kui Niu melirik Han Sanqian dan ragu-ragu sejenak, serius. Apakah aku perlu berbohong padamu? Kui Niu ragu-ragu sejenak lagi dan berkata, tidak masalah apakah itu benar atau salah, ambil saja itu nyata, jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan selamat besok malam. Mendengar ini, Han Sanqian dan yang lainnya jelas tercengang. Apa maksudnya ini? Melihat Han Sanqian bingung, Naniu tersenyum lembut dan dingin, apakah kamu terlambat di suatu tempat dalam perjalanan pulang dan melewatkan sesuatu? Berbicara tentang penundaan, itu memang tertunda. Lagi pula, mereka berlima juga beristirahat di jalan. Setidaknya selama lebih dari 1 jam, saya menunggu sampai gelap sebelum keluar. Jadi, memang ada penundaan. Saya mendengar dan melihat beberapa hal menarik dalam perjalanan menuruni gunung. Apakah Anda ingin mendengarnya? Han Sanqian dan yang lainnya saling memandang dan harus mengakui bahwa mereka benar-benar penasaran. Terpikat. Kai Niu, beritahu kami saja, kami benar-benar tidak tahu, kata Xiaonu. Dia sangat pintar. Dia tahu bahwa Han Sanqian sedikit malu ketika dia bertanya saat ini, jadi dia angkat bicara sendiri. Dengan cara ini, Han Sanqian tidak merasa malu, dan sapi aneh itu juga mendapat pujian yang diinginkannya saat ini. Sekelompok orang yang datang untuk membunuhmu di makamku hari ini, apakah menurutmu mereka akan berhenti di sini? Tidak, sudah kubilang, mereka tidak melakukannya. Mereka bahkan menganggapnya memalukan karena mereka tidak bisa membunuhmu, jadi ketika mereka turun gunung saya melihat mereka mengumpulkan pasukan. Di antara mereka, ada satu orang yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan sekarang, saya bukan tandingannya. Maksudnya, hari ini sudah malam dan mereka kesulitan bergerak, jadi mereka sementara ditempatkan di sini. Desa ini dekat, tapi begitu hari gelap, mereka pasti akan keluar dengan kekuatan penuh. Kalau saya melihatnya, kamu akan mati. Setelah mendengar ini, meskipun sudah diduga, Han Sanqian tahu bahwa kelompok orang ini pasti akan kembali. Mulailah dari awal mencari masalah, tapi itu melebihi beberapa prediksi Han Sanqian. Ia juga orang dengan tingkat kultivasi tinggi yang disebutkan oleh Kai Niu. Tuan Han, ini bukan hal yang baik, Xiaonu berkata dengan cemas, lihatlah desa yang dihancurkan seperti ini. Akan sulit bagi kita untuk melarikan diri di desa saat fajar besok. Han Sanqian mengerutkan kening. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Apa yang akan kamu lakukan, dan apa yang akan terjadi pada penduduk desa? Jangan khawatir tentang itu. Orang-orang di desa tahu betul bahwa jika mereka dipaksa untuk keluar rumah, mereka semua akan membawa jimat itu. Kemudian setelah fajar, carilah tempat persembunyian di dalam gua atau apalah, dan gantungkan jimat itu di sana. Selama kamu diam dan tutup tempat tinggalmu, mereka akan aman. Setelah mendengar ini Han Sanqian sedikit mati rasa mendengar kata-katanya. Dalam analisis terakhir, pada akhirnya bukan mereka berlima yang menipu ayahnya. Kepala desa punya banyak jimat. Kita bisa saja mengisinya kembali, tapi sekarang sapi aneh itu telah menghancurkannya, mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Besok, kata Xiaonu cemas. Artinya kita harus menghadapinya besok seperti hari ini. Han Sanqian agak besar kepala. Dia benar-benar tidak pernah menyangka situasi ini akan terjadi.
Dia awalnya mengira pihak lain akan membalas ketika dia kembali, dan dia bisa melarikan diri hanya dengan berada di bawah perlindungan desa dan mengikuti aturan desa. Tapi siapa yang tahu pada akhirnya akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, yang dia pura-pura hanyalah keselamatan Su Yingxia, dan semakin kecil kemungkinannya dia memikirkan hal ini. Sekarang Raja Naga sudah pergi, para prajurit Istana Air mungkin dikirim untuk mencari orang. Begitu musuh datang untuk menyerang saat fajar, mereka benar-benar tidak punya cara untuk pergi ke langit dan tidak ada cara untuk pergi ke langit. Bumi. Apa yang harus saya lakukan? Jubah? Sebelum Raja Naga pergi, bukankah dia mengatakan bahwa jubah ini bisa berkomunikasi dengannya? Kalau tidak, tanyakan padanya tentang garnisun terdekat. Lian Hua buru-buru mengingatkan. Han Sanqian juga tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia dengan cepat menembakkan semburan Zenki ke dalam jubahnya. Raja Naga Tua, saya Han Sanqian, bisakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Begitu dia selesai berbicara, suara Raja Naga Tua datang dari dalam jubah. Tuan Han, saya telah menerimanya, apa yang harus saya lakukan? Kamu punya instruksi. Mendengar jawabannya, Han Sanqian tidak bisa menahan nafas lega. Bab 5923 Transaksi. Han Sanqian dengan cepat memberitahu Raja Naga tentang situasi saat ini, tetapi akibatnya Han Sanqian sangat putus asa. Saya telah mengirim semua prajurit dari Istana Air. Mereka tidak berada di dekat Anda saat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk segera beristirahat. Kita tidak akan bisa bergerak lagi sampai fajar menyingsing. Waktu itu. Dilihat dari waktu, ketika kita bergegas ke desa, aku khawatir kamu. Ini bukan keputusasaan, tentu saja ini keputusasaan. Namun, ada cara lain. Bisa dilawan untuk sementara. Nanti pasukan kita akan tiba dan krisis bisa dihindari. Cepat minta dia untuk membantu, katakan saja apa yang saya minta. Jika dia menolak, saya, Sui Gong, akan membunuhnya ketika saya melihatnya di masa depan. Bahkan, jika dia bersedia membantu saya, dia juga mengatakannya sekarang bahwa tingkat budidaya seseorang di sisi lain benar-benar melampaui tingkat saat ini. Di atasnya, Anda juga tahu bahwa dia sangat lemah sekarang. Dia sangat lapar sehingga dia datang ke desa ini untuk merampok unggas penduduk desa untuk dimakan. Dengan dia seperti ini, mau tak mau aku tidak melakukan apapun untuk membantunya. Kata Han Sanqian. Kalau tidak, aku akan menghubungi saudaraku sekarang. Dia bertanggung jawab atas ikan dan udang di sungai. Aku akan memintanya untuk mengirimimu semua ikan dan sebagainya. Kalau sapinya kenyang, bisa bertahan sebentar ya. Untuk sapi yang mati itu, dia tidak rugi, bagaimana kalau adikmu? Itu perlu, aku bertanggung jawab atas urusan militer Istana Air, dan dia bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat di Istana Air. Di sungai banyak ikan dan lain-lain. Menakutkan bagaimana saudara, beranikah saya? Oke, tapi bagaimana? Ikan-ikan ini bisa datang ke sini. Sederhana sekali, asal punya parit, setengah jam lagi sapi yang mati bisa dilepas. Tunggu aku di dekat parit, tidak akan lama, dan aku jamin ikan di sungai akan memakan lelaki itu. Sampai dia kenyang. Juga, Lao Niu, tolong dengarkan aku dengan jelas. Kamu harus berjuang untuk itu besok bahkan jika kamu mempertaruhkan hidupmu. Selamatkan Tuan Han, jika tidak, saya dapat menjamin bahwa kehidupan masa depan Anda, Lao Niu, akan lebih buruk daripada jika Anda tinggal di kuburan. Kasihan sapi aneh, dia tidak punya kemampuan berdebat sama sekali. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia punya betapa mendominasi, namun sekarang sangat pengecut. Namun, sapi aneh itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga mengenal Raja Naga dan selalu bersikap sopan padanya. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bersikap sopan secara langsung dan kasar. Dia tidak berani benar-benar menjadi musuh Sui Gong. Selain itu, sulit untuk menolak kondisi yang ditawarkan oleh Raja Naga. Dia harus makan sampai kenyang. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia lapar. Pada saat ini, di Istana Air, Raja Naga segera menggerakkan tangannya, dan lingkaran air segera muncul. Tak lama kemudian, wajah adik Raja Naga muncul di sana. Saudaraku, kapan kamu berpikir untuk mencariku? Saudaraku,
bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saudara Meng sangat baik padamu, sangat baik. Aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku punya hal yang sangat penting untuk meminta bantuanmu. Saudara tolong beritahu saya. Meskipun kamu dan aku bersaudara, aku sangat mengenal karaktermu. Jadi, tanpa mengucapkan kata-kata sopan apapun, bagaimana kalau membuat kesepakatan denganmu? Bagaimana kalau aku menukarkanmu cangkang berumur 1000 tahun dengan seikat ikan? Ah, tukarkan dengan ikan. Saudara Raja Naga itu tertegun, apa yang terjadi? Apa ini? Apakah kamu, Raja Naga yang perkasa, masih membutuhkan makanan? Saudaraku, kamu tidak menganggur. Apakah kamu memanfaatkanku untuk bersenang-senang? Apakah kamu ingin Raja Naga datang kepadaku untuk mencari ikan? Saudara Raja Naga itu sedikit terdiam dan bertanya, menahan rasa malunya. Aku bilang ya, maksudku ya, apa yang kamu bicarakan? Datang dan bersenang-senanglah, dalam satu kalimat, apakah kamu ingin berubah atau tidak? Saudara Raja Naga masih tersenyum sedikit luar biasa, kamu. Oke, paling buruk, aku akan menambahkan lebih banyak. Sedikit, 60, bagaimana kalau? Jangan menatapku, ini hampir semua milikku. Serius. Mata saudara Raja Naga tiba-tiba berbinar, 60.000 mutiara berumur 1 tahun, hanya mereka yang berasal dari Suigong Talents yang tahu betapa berharganya mutiara ini. Hanya mereka sendiri yang tahu bahwa ini benar-benar kekayaan keluarga Suigong mereka. Kakak tertuanya sangat kacau. Kapan dia menjadi begitu murah hati? Bab 5924, Makanan dan Rumput diutamakan. Kalau begitu. Pertanyaan terakhir, saudaraku, kamu tidak perlu memberitahuku ikan apa yang ingin kamu gunakan. Meskipun ikan ini dan yang lainnya berada di bawah kendaliku, kamu adalah Raja Naga. Kata saudara Raja Naga masih sedikit tidak percaya. Sekalipun saya bermimpi tentang kue yang jatuh dari langit, saya tidak pernah menyangka akan menjadi kue sebesar itu. Sial, dari mana asalmu dengan begitu banyak omong kosong? Ubah saja atau tidak. Kamu benar-benar tidak menginginkan mutiara yang kuberikan padamu, kan? Pada titik ini, sulit untuk menolak. 10.000 tahun cangkang tua mengandung banyak sekali. Mutiara berumur 10.000 tahun bisa ditemukan. Kerang berumur 10.000 tahun sebenarnya jarang ditemukan di laut. Makan salah satu mutiara saja bisa memperpanjang umur. Benda ini awalnya merupakan harta karun di sungai dan sangat langka. Kemudian Raja Naga Tua mengeluarkan benda ini hanya untuk mencari ikan. Apa yang dia coba lakukan? Namun, bagaimanapun juga, benda ini nyata, dan transaksi ini bagus tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Memikirkan hal ini, saudara Raja Naga mengangguk dengan keras, baiklah, saya setuju dengan ini. Anda, kakak laki-laki tertua, telah berbicara, dan saya harus membantu. Saya akan membiarkan bawahan saya memimpin semua ikan terdekat untuk mendatangi Anda sekarang. Tidak perlu terburu-buru ke sini, aku tidak akan memakan ikan ini. Aku hanya ingin kamu mengirimnya ke tempat lain. Oh, aku akan memberimu alamat spesifiknya nanti. Kamu hanya perlu mengirim seseorang sesuai dengan alamat ini. Arahkan semua ikan di daerah Anda ke tempat yang ditentukan melalui berbagai sungai dan aliran air. Ingat, jangan pergi terlalu besar. Tempat itu agak jauh, sehingga airnya tidak cukup dalam di beberapa tempat di jalan. Jadi cobalah menangkap ikan kecil sebanyak mungkin. Ikan adalah yang terbaik. Kakak tertuaku, kamu ingin ikan kecil daripada ikan besar, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, jangan tanyakan saja, lakukan saja apa yang diperintahkan padaku. Sebelum fajar, kamu harus kirim semua ikan yang aku minta ke tempat yang ditentukan. Kalau tidak, menurutku bukan hanya urusan di antara kita yang akan hilang, tapi leluhur pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya banyak yang bisa kukatakan. Kamu cepat lakukan pekerjaan itu. Ketika sudah selesai, aku secara pribadi akan mengirimkan barang-barang yang aku janjikan padamu. Setelah mengatakan itu, Raja Naga Tua langsung menutup telepon. Naga saudara Raja tercengang, apa sih yang kamu lakukan? Yang paling aneh kakak sulungnya menyebut nama seseorang, nenek moyang, rumput, kok nenek moyangnya malah keluar.
Saudara Raja Naga tahu betul bahwa apapun yang terjadi, ini menyangkut leluhur, jadi itu harus dilakukan dengan cepat. Namun meski masih banyak waktu menjelang subuh, nyatanya butuh waktu lama bagi ikan untuk lewat. Oleh karena itu, pada hakikat saudara Raja Naga tidak mempunyai banyak waktu, ia segera mengeluarkan bendera komandonya, memanggil anak buahnya, dan segera mulai mengumpulkan ikan dan bersiap untuk menangkap mereka. Tiba-tiba, semua aliran sungai dan sungai mendidih. Jika ada orang di dekatnya, mereka bahkan mungkin menemukan pemandangan yang menakjubkan. Semua ikan kecil itu seperti orang gila, berenang mati-matian ke arah tertentu. Bahkan jika mereka terjepit oleh ikan lain dan terdampar di pantai, selama mereka tidak mati, mereka akan berjuang mati-matian, berusaha untuk kembali ke dalam air. Bahkan jika beberapa ikan terjerat dalam jaring atau dahan, ikan-ikan itu akan menggigit tanpa mempertaruhkan nyawanya, bahkan jika seluruh tubuh mereka ditutupi oleh benda-benda ini. Darah, namun, masih berenang dengan kuat. Melihat air dari kejauhan, ikan-ikan terus berkumpul saat ini dan bergerak cepat ke satu arah. Dan di tepi sungai dekat desa. Saat matahari mulai terbit, semuanya berubah menjadi malam, dan semuanya mulai terbangun. Bahkan beberapa kupu-kupu mulai melebarkan sayapnya dan terbang, menikmati segala yang dibawakan matahari pagi. Di tepi sungai, Han Sanqian dan kawan-kawan sedang duduk di rerumputan tepi sungai sambil menatap sungai, sementara Qin Yu juga memperhatikan dengan penuh semangat, khawatir dia melewatkan sesuatu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi seseorang tiba-tiba meraung dan mendengar suara. Detik berikutnya, suara air datang dari sungai, Qin Yu langsung melompat ke dalam air, lalu berdiri di sungai dan melihat ke depan, mencoba melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya. Ikannya datang. Tiba-tiba Qin Yu meraung kegirangan, dan beberapa orang melihat kembali ke sungai. Mereka terkejut dan terkejut saat mengetahui bahwa sungai yang panjang, mulai dari hulu, penuh dengan ikan-ikan kecil. Hampir mengeluarkan air, bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Sapi aneh, tunggu apa lagi? Buka mulutmu dan berikan padaku. Han Sanqian berteriak penuh semangat saat dia melihat sepotong ikan putih datang ke arahnya. Bab 5925 Makan Sampai Kenyang. Tanpa berkata apa-apa, Qin Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan memblokir separuh sungai dalam sekejap. Ikan-ikan kecil montok itu pun berenang dengan ganas ke dalam mulutnya dalam sekejap. Ini, ikannya terlalu banyak, ya Tuhan, kenapa ikannya banyak sekali? Apakah Raja Naga membawa semua ikan di sungai ke sini? Xiao Nu juga berkata sambil mengerutkan kening, matanya penuh kejutan. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak ikan. Tidak hanya ikannya banyak, tetapi juga terus-menerus. Qin Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan ikan itu satu persatu, tubuhnya perlahan mulai membesar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning samar. 3.000 orang Han tidak mengganggunya, meskipun mereka juga sangat bersemangat, saat ini mereka juga tahu untuk menonton dengan patuh dan tidak mengganggunya. Namun, apa yang tidak pernah diimpikan oleh Han Sanqian adalah bahwa orang ini benar-benar makan lebih dari 1 jam. Ketika matahari telah benar-benar menembus kegelapan malam dan hari sudah benar-benar fajar, orang ini akhirnya diam dan bersendawa. Bagaimana? Han Sanqian tersenyum lembut dan melangkah maju untuk bertanya. Penuh, kenyang sekali. Qin Yu mengangguk puas. Aku belum makan terlalu kenyang, aku tidak tahu sudah berapa lama. Haha, aku merasa tubuhku pulih dengan cepat. Jangan khawatir, jika orang-orang dari sebelumnya ketika orang datang lagi, aku akan membiarkan mereka merasakan keahlianku setelah beberapa saat. Ngomong-ngomong, Han Sanqian, apakah kamu benar-benar meminta Raja Naga untuk mengambilkan ikan ini untukmu? VO2. Jika kamu tidak menyebutkan ini. Aku lupa. Han Sanqian dengan cepat bergerak dan mengirim pesan kepada Raja Naga, memintanya untuk berhenti melepaskan ikan. Memang ada terlalu banyak ikan. Raja Naga tertawa dan berkata bahwa ini sebenarnya hanya sedikit di sungai. Di seberang sana banyak ikan. Belum lagi seekor sapi kui, dia bisa memberi makan 10 ekor sampai mati. Setelah berbicara dengan Raja Naga, Han Sanqian memandang ke arah Qin Yu,
dengan kemampuanmu saat ini, kamu bisa menerobos, kan? Meskipun aku baru saja makan dan belum mencernanya, aku masih memiliki kekuatan fisik yang cukup. Bukan masalah besar jika aku bertarung. Pertanyaan. Jika kamu bisa memberiku waktu istirahat, aku bahkan bisa membuat orang-orang itu menderita. Kamu baru saja pulih, lawannya jelas bukan vegetarian. Bukan hanya ahlinya saja, jumlah orangnya juga banyak, jadi sebaiknya jangan gegabah meremehkan musuh saat ini. Selain itu, Anda juga bilang ada orang yang punya tingkat budidaya yang sangat tinggi, bukan? Han Sanqian mengingatkan. Ya, kami paling banyak berurusan dengan kelompok orang di desa ini. Budak kecil itu juga berkata dengan tergesa-gesa. Jadi cara terbaik saat ini dan yang terpenting bagi kita adalah segera keluar dari sini. Setelah kita keluar, kita memikirkan cara lain. Saat orang-orang Raja Naga datang, semuanya bisa kita tangani dengan mudah. Yang lain mendengar kata-kata Han Sanqian dan mengangguk di tempat, tetapi Qin Yu agak tidak yakin. Bagaimanapun, ternak sangat diperlukan untuk amarah mereka, tetapi bagaimanapun juga, dia telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia tidak sepenuhnya bodoh. Saya juga memahami situasi di depanku dengan sangat baik. Ada begitu banyak orang di keluargaku, dan menilai dari tubuhku yang baru pulih, sangat sulit untuk terlibat dengan pihak lain sampai akhir. Baiklah, setengah dari milikku hidup kali ini diberikan olehmu, apapun yang kamu atur, aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong, Han Sanqian, kamu bisa melakukannya. Aku tidak menyangka kamu akan membantuku seperti ini ketika aku bersikap kasar padamu sebelumnya. Aku benar-benar tersentuh. Itu masalah kecil. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Sekarang semua orang telah menyelesaikannya, semuanya sudah berakhir, bukan? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Oke, karena hatimu yang berpikiran terbuka, aku punya kesan yang baik padamu. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu punya sesuatu di masa depan, beritahu aku langsung ke Qin Yu, dan aku akan membalas budimu. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dari segi taktik, saya tidak berbakat, tapi saya punya beberapa strategi. Sekarang sudah fajar, saya pikir mereka pasti akan menyerang secara langsung seperti harimau lapar. Yang harus kita lakukan adalah maju dan mundur, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Han Sanqian berkata secara misterius. Bagaimana kamu bisa maju dan aku mundur, menggunakan kelembutan untuk mengatasi baja? Jangan khawatir, aku akan melakukannya secara alami. Han Sanqian tersenyum. Lalu, prioritas pertama adalah menempatkan Qin Yu di pintu masuk desa. Begitu mereka datang dan kedua belah pihak bertarung, Qin Yu harus segera berpura-pura lemah dalam pertahanan. Namun, di antara mereka, adalah masih banyak detail yang perlu diukir dan dipoles. Tidak masalah. Kamu bisa memainkannya secara perlahan saat berada di medan perang.